malah bagus juga ya. Artinya apa? KUHP itu kan sulit ya untuk dirubah, kan sulit nantinya. Iya betul. Tapi kalau undang-undang di luar KUHP lebih mudah. Tapi dengan memasukkan, jadi kita punya 2 undang-undang kan. Untuk Ya. pencucian uang ada yang di 607, kalau nggak salah 607 608 KUHP, Ya. ada juga di undang-undang Di luar. TPPU-nya gitu. Tapi ya sama persis, maka ya otomatis berlaku yang ini gitu ya, yang di luar KUHP, karena ada hukum acaranya, semuanya ada di situ. Iya. Nggak mungkin juga pakai KUHP ini. Pakai Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama channel Perennial Law Podcast, channel yang berusaha untuk memberikan edukasi, pencerahan dan inspirasi dari berbagai narasumber yang ada bersama dengan kita. Nah, pada hari ini kita kembali lagi bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, spektakuler menurut saya hari ini, dan merupakan sebuah kebanggaan bagi kita, channel Perennial Law Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Beliau meluangkan waktu untuk bisa berbagi bersama dengan kita. Tentu ya, sebagaimana senantiasa kami sampaikan bahwa setiap narasumber yang kami hadirkan itu semua adalah expert dan memiliki keahlian yang sangat luar biasa. Ya, hari ini kita bersama dengan Ibu Dr. Yenti Garnasi SHMH. Beliau ini sudah tidak asing lagi di mata kita. Terima kasih Ibu atas kehadirannya bersama dengan kita. Mau berbagi dengan kita, memberikan inspirasi kepada generasi muda kita, khususnya kepada ya pencinta hukum yang ingin belajar tentang hukum. Nah, di channel Perennial ini hari ini kita akan berbicara berkenaan dengan sedikit dinamika berkenaan dengan KUHP dan juga berkenaan dengan pencucian uang. Dan kita tahu bersama bahwa beliau ini adalah pakar pencucian uang di Indonesia. Jadi kalau kita membaca literatur berkenaan dengan pencucian uang atau melihat isu-isu yang berkaitan dengan pencucian uang, akan selalu ada beliau untuk senantiasa memberikan pencerahan tentang bagaimana pencucian uang itu. Nah, di tengah-tengah kehadiran beliau di Kalimantan Barat ini, beliau menyempatkan hari bersama kita. Nah, sedikit kami perkenalkan beliau. Beliau selain daripada dosen dari berbagai macam perguruan tinggi yang ada di Indonesia, beliau juga kita kenal sebagai Ketua MAHUPIKI, yaitu Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, yang organisasi yang menampung berkenaan dengan masyarakat praktisi, akademisi yang bergerak di bidang pemahaman tentang hukum pidana dan kriminologi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bu atas kehadiran Ibu bersama dengan kita. Nah, ini tadi kami melihat Ibu telah memberikan pemahaman kepada kita tentang dinamika KUHP yang ada di Indonesia. Nah, kalau Ibu melihat perspektif kebaruan KUHP di Indonesia ini, apa sih yang perlu kita banggakan ini, Bu? Silakan. Ya, terima kasih. Saya terima kasih juga kepada Pak Rektor tadi, kemudian dari Fakultas Hukum dan semuanya ya yang telah mengundang saya. Nah, itu kehormatan juga bagi saya diundang ya, dipercaya diundang. Insya Allah saya bisa sebagai salah satu lah yang memberikan sedikit pengetahuan saya tentang hukum. Ya, dalam KUHP yang paling penting adalah kita itu sudah menggunakan KUHP yang hanya disadur dari apa yang dibuat oleh pemerintahan kolonial pada waktu itu. Harusnya kita kan segera bikin dong gitu ya, seperti negara-negara lain, tapi ternyata kan tidak. Sampai dengan 77 tahun baru kita disahkan setelah dibahas selama 59 tahun. Jadi kalau draft akademis, pemikiran akademis itu sudah sejak tahun 63 itu sudah ada pemikiran-pemikiran akademik, tentu saja dari Fakultas Hukum ya, itu sudah sangat lama, tapi ya sudah semua presiden kan pada akhirnya baru yang sekarang ini. Ini kalau
kita melihat apa yang Ibu sampaikan ini sampai 77 tahun, Bu ya. 7 tahun, Itu apa? 77 tahun merdeka. Iya, ini kan apa yang kurang dari negara kita ini sehingga 77 tahun ini baru bisa kita mengesahkan ini. Padahal kan banyak ahli-ahli hukum pidana kita yang luar biasa. Ini pribadi ya, jawaban pribadi saya ya. Pribadi saya itu ya, Indonesia tuh ya kadang-kadang begini ya. Ada pemikiran-pemikiran, tapi pada akhirnya kalau namanya produk hukum itu kan memang adalah produk politik pada akhirnya setelah draft akademik gitu ya. Nah, setelah draft akademik itu kemudian dibawa ke DPR kan gitu ya. Nah, di sana memang ada muatan politik, ya kan? Pasti, karena ini produk politik kalau sudah keluar dari sana kan. Isinya, substansinya adalah produk hukum, akademik ya. Tujuannya apa, hukum itu bagaimana dan sebagainya, filosofinya dan sebagainya. Tapi lagi-lagi satu masalah prolegnas, satu masalah apakah diprioritaskan apa tidak, ya kan? Tapi kan ya menurut saya ya sangat mengecewakan sekali gitu ya, setelah sekian presiden baru sekarang, padahal ini butuh sekali karena bukan hanya substansi. Kalau substansi tadi sampaikan bahwa secara universal itu yang dari peninggalan Belanda itu juga mungkin sekitar 60% sama ada, itu tidak mungkin kita ada yang tidak. Tapi kan kita bukan itu. Kita berharap bahwa selain yang universal kan pasti ada muatan-muatan yang memang waktu itu diperuntukkan untuk rakyat yang notabene pada waktu itu adalah negara jajahan kan gitu ya, sehingga paradigmanya berbeda. Berbeda karena kan itu masuk ke Indonesia dengan 1918 itu kan keadaan Indonesia dengan 3 golongan ya kan, golongan Timur Asing dan golongan mereka dan Timur Asing dan untuk pribumi. Yang ini kan WVSI ini karena masih WVSI jelas-jelas gitu loh. Ya jadi pasti waktu itu ada gap kan, ada perbedaan. Ya oleh karenanya ketika Indonesia sudah merdeka harus menyesuaikan dengan kondisi. Memang awal-awal ada perubahan-perubahan per pasal kan, misalnya 16 ada tulisan A gitu kan ya. Ada tulisan bis itu udah menunjukkan ada perubahan-perubahan per pasal. Perubahan per pasal, ada juga yang di misalnya pasal-pasal yang memang kolonial gitu sudah ditinggalkan ya. Perubahan itu mulai pasal 19 tahun 1958 itu sudah ada perubahan-perubahan banyak lah. Perubahan yang disisip-sisipkan. Iya, tapi itu belum mampu merubah paradigma secara keseluruhan. Karena kan memang pendekatan pembaharuan hukum itu ada 3, yaitu ada yang namanya globalization, merubah seluruhnya bikin undang-undang, ada yang compromise per bab, atau ada yang evolution. Jadi per pasal. Kita baru satu bab pernah, bab kejahatan penerbangan itu kan ada ya 379 itu kan satu bab itu kita bikin, dan per pasal yang 156A ya 303 bis nah kayak gitu. Globalization baru sekarang ini memang. Nah aneh, yang harus globalization malah baru sekarang, begitu yang tidak harus global malah global kemarin itu. Nah itulah keadaan kita ya menurut saya sih. Itu pendapat saya sendiri yang saya terlibat dari pembuatan undang-undang itu sejak tahun 1996, 1997 dengan Anda belum lahir ya. Nah waktu itu saya terlibat untuk ikut merumuskan tindak pidana lingkungan hidupnya bersama menterinya waktu itu almarhum Pak Sarwono Kusumaatmadja. Jadi saya by proses ya sampai pada saat ini ya, memang saya mengikuti terus ya itulah bergening politiknya ya saya kemarin juga menyampaikan ketika ketua-ketua partai kumpul-kumpul berbicara siapa presidennya bagaimana tahu nggak pada saat yang bersamaan bahwa ini ada terutama ya kejahatan yang korbannya adalah rakyat biasa. Dipikirkan tidak, narkotika kepada siapa saja, bukan juga kejahatan yang korupsi dan itu saja, tapi kan yang banyak ini. Jadi hal-hal seperti itulah yang mungkin mempengaruhi sehingga kita baru kemerdekaan yang setelah ke 77 tahun baru kita punya KUHP nasional. Dan ini murni adalah karya anak bangsa, Bu ya. Iya, tapi itu tadi ya, ada beberapa yang memang universal. Jadi jangan dikatakan bahwa kita rekodifikasi atau dekolonialisasi, itu tidak, karena memang walaupun itu dari WVSI itu tetap aja ada yang memang universal. Ya, memang dari dimanapun begitu modelnya. Dimanapun begitu, hanya ya kita ikuti perkembangannya, misalnya sanksinya semuanya itu tidak menggunakan misalnya denda, nggak ada, tidak ada langsung, tapi pakai denda, kriterianya pakai itu kategori itu aja.
Nah, ini ada juga Prof yang mungkin sering bertanya, karena KUHP baru kita ini kan udah sifatnya emang akomodir kemajuan-kemajuan yang ada saat ini. Nah, bagaimana impactnya terhadap hukum-hukum yang di luar daripada KUHP ini? Apakah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini secara serta-merta itu nantinya akan terakomodir di dalam KUHP ini, atau seperti apa Ibu melihat? Ini penting harus dilihat di pasal-pasal terakhir. Yeah. Pasal terakhir yaitu kan ada pasal peralihan dan penutup. Yeah. Dan kemudian filosofi dan memang tujuannya kan antara lain secara politis, secara filosofis dan juga secara praktis kan gitu ya. Praktis artinya nggak ada lagi terjemahannya, termasuk diantaranya adalah pasal-pasal yang ada di luar sebagian dimasukkan, sebagian ya kadang-kadang ada ketinggalan kan. Jadi yang lain tetap ada, tapi yang masuk misal dan tindak pidana khusus hanya pasal-pasal tertentu di dalam peralihan dan penutup disebutkan bahwa pasal ini dicabut, ini dicabut, dan kemudian di berikutnya ditulis 600-an 2 ke belakang lah. Kemudian 620-an. Kemudian ditulis di sana bahwa yang dicabut tadi diganti ini, dikoneksionkan dan pasal ini, maka begini. Maka ini penting sekali segala disosialisasikan ke kampus ya. Karena tidak sesederhana kita kuliah kita seminar. Kita harus lihat ini ya. Ada bahwa sangat detail. Sangat detail, rigid. Pasal ini diambil. Iya, rigid. Pasal ini dicabut dan kemudian digantikan pasal ini tuh ditulis semua. Kita harus lihat semua gitu ya. Ya memang ini adalah satu permulaan. Kalau ya agak susah, sekarang agak susah ya nggak apa-apa, memang harus susah ya. Kalau tidak ada yang langsung mudah Bu ya. Ada, betul. Kalau orang Jerman tuh mengatakan aller Anfang ist schwer. Semua perbuatan itu semua permulaan adalah sulit. Nggak apa-apa, kita nggak usah mundur. Tadi kan Anda mengatakan tidak ada yang permulaan yang mudah lah. Saya pakai bahasa Jermannya. Iya. Sama halnya kalau kita minum obat mungkin Bu ya. Ya, kalau pahit itu berarti ada manfaatnya setelahnya. Iya, pahit dulu nanti manis ya. Iya. Jadi berkenaan dengan keberadaan KUHP ini tidak serta-merta pada akhirnya undang-undang di luar KUHP itu dicabut Bu ya. Kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sudah terakomodir di dalam. Nah, jadi itu salah satu pertanyaan yang sering muncul juga berkenaan dengan, karena kan yang dilihat pada umumnya ini Bu adalah ya isi muatannya, tapi tidak dilihat impactnya terhadap keberadaan aturan-aturan yang sedang berlaku. Nah, seperti itu para perennials. Nah, karena kita melihat KUHP ini udah kekinian, nah salah satu bentuk kejahatan yang sangat kekinian ini adalah berkenaan dengan pencucian uang, Bu. Nah, bagaimana kedudukan pencucian uang di dalam KUHP kita? Sama dengan tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme dan kejahatan berat terhadap HAM, pelanggaran HAM berat, itu pencucian uang juga dimasukkan, tetapi hanya pasalnya saja, core crime-nya saja ya itu udah ya disebutnya begitu, itu sudah kesepakatan ya pada akhirnya. Awalnya juga saya menolak ya, kenapa sih kalau hanya itunya saja toh pakai itu ya. Waktu itu saya masih ingat sekali, saya selalu memikirkan lama dengan Prof Andi Hamzah. Ya sudahlah, akhirnya kita ngalah gini, malah bagus juga ya. Artinya apa? KUHP itu kan sulit ya untuk dirubah, kan sulit nantinya. Iya, betul. Tapi kalau undang-undang di luar KUHP lebih mudah. Tapi dengan memasukkan, jadi kita punya 2 undang-undang kan untuk pencucian uang, ada yang di 607 kalau nggak salah 607 608 KUHP, ada juga di undang-undang TPPU-nya gitu. Tapi ya sama persis, maka ya otomatis berlaku yang ini gitu ya, yang di luar KUHP karena ada hukum acaranya, semuanya ada di situ. Nggak mungkin juga pakai KUHP ini. Pakai lex spesialis Bu ya. Tapi yang paling penting juga perdebatannya kan sedemikian. Kalau kita orang akademis tuh ya kita menyampaikan, bahkan saya bilang ditulis saja di dalam memori van Tulethingnya bahwa waktu itu ada yang tidak setuju, ada yang setuju, nggak masalah kan. Itu nggak masalah, itu apa adanya gitu ya. Kemudian saya waktu itu, kemudian Prof Andi mengatakan ya udahlah ya nggak apa-apa, minimal pemikiran antisipasi. Jadi kalau ada yang membatalkan atau
merubah atau mencabut undang-undang di luar KUHP, kita masih punya Masih di ada di dalam. dalam KUHP. Ya, mungkin itu pemikirannya, oh ya juga lah, biarin aja gitu ya. Jadi gitu. Padahal pencucian uang itu penting sekali, tapi dengan adanya pasalnya sama, maka saya bilang kepada penegak hukum, kepada semuanya, ya udah kalau ada TPPU ya langsung aja pakai undang-undang di luar KUHP-nya. Karena sama persis kok. Daripada bolak-balik ke sana kemari, ternyata begitu mau bertanya apa kejahatan asal itu bagaimana, pelakunya apa saja, kita kembali lagi ke sana. Misalnya yang harus dilaporkan oleh oleh bank kepada PPATK itu berapa? Nggak ada kan dalam KUHP. Iya, tidak dijelaskan secara eksplisit kan? Tidak ada sama sekali, hanya pasal saja. Kalau kita ke sana gitu. Undang-undang pencucian uang lengkap ya. Lengkap. Jadi untuk hal-hal seperti ini ya udah langsung aja fokus ke sana. Itu yang kita harus dorong pendekatan kepada para penegak hukum. Karena penegak hukum itu ya jangan dipersulit dengan pemikiran bingung-bingung kesenangan penjahatnya, kita kebingungan, dia semakin hilang itu uangnya. Membuat pusing penyidik itu membuat penjahat semakin senang. Betul. Apalagi pencucian uang. Betul. Sedikit ini Bu, kan kita ini ya saya kira berkenaan mungkin para akademisi hukum atau praktisi hukum sangat familiar dengan istilah pencucian uang. Tapi masyarakat pada umumnya mungkin belum mengetahui apa sih yang dimaksud dengan pencucian uang. Dulu kan tidak ada pencucian uang. Nanti di zaman modern inilah muncullah berbagai macam mungkin trik, cara untuk melakukan pencucian. Mungkin bisa digambarkan apa sih pencucian uang itu? Jadi memang pencucian uang itu dikatakan bahwa inilah adalah kejahatan yang mempunyai karakteristik khusus dibandingkan yang lain. Kenapa? Kalau misalnya kejahatan perbankan ya kejahatan perbankan saja, korupsi ya korupsi saja, satu delik. Tapi kalau pencucian uang itu, karena pencucian uang itu adalah kriminalisasi terhadap orang-orang yang menikmati hasil kejahatan. Artinya, menikmati hasil kejahatan. Kalau bahasa aslinya tuh whoever enjoy his fruit of crime. Siapapun yang menikmati hasil kejahatan. Artinya apa? Di dalam mindset kita, paradigma kita adalah ada dulu kejahatan ekonomi, siapapun yang menikmati menjadi pelaku pencucian uang, kan gitu. Nah, tinggal kita konsepkan menikmati itu apa, kan gitu. Menikmati hasil kejahatan itu apa? Ada hasil kejahatan, kemudian ada yang menikmati. Berarti yang menikmati itu TPPU. Jadi berbicara TPPU harus sangat tergantung terjadinya kejahatan asal dulu, core crime-nya. Ya, core crime-nya. Pemikiran kronologisnya ya terjadinya loh ya. Bukan berkaitan dengan nanti penegakan hukumnya core crime duluan nanti TPPU-nya hilang, itu salah juga gitu ya. Jadi bukannya masyarakat, penegak hukum juga kadang-kadang saya juga ini TPPU di Indonesia tuh sudah 20 tahun, 21 tahun, kok masih nggak ngerti apa pura-pura nggak ngerti gitu ya. Ya, karena gini, kalau penegak hukum hanya korupsi saja nggak pakai TPPU, apakah itu ngerti, apakah itu nggak ngerti? Itu menguntungkan penjahatnya. Betul. Merugikan rakyatnya. Sebenarnya kalau kita bicara korupsi pasti identik itu dengan pencucian uang. Pasti, karena apa? Tinggal kita sekarang konsep itu diundangkan, dinormakan, menikmati itu apa? Ada dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5 itu yang kemudian masuk ke KUHP, yaitu money laundering TPPU aktif dan pasif. Aktifnya di 3 dan 4, pasifnya di 5. Pasal 5. Yaitu kalau yang aktif adalah orang yang misalnya membayarkan, mentransferkan, memberikan, menghadiahkan, menukarkan atau perbuatan apa saja, tapi yang ditransferkan, yang dibayarkan, yang dihibahkan harus dari hasil kejahatan, gitu ya. Harus dari korupsi, misalnya kalau korupsi ya harus dari korupsi. Korupsinya kapan? Korupsinya misalnya tahun lalu, tanggal berapa terjadinya, tanggal sekian. Jadi lihat temposnya ya, tempos korupsinya. Nah setelah ke sini, karena uang dikorupsi itu pada umumnya kalau pejabat negara, karena kan korupsi itu kan yang minimal ya, tanda-tandanya yang dilakukan oleh di KPK itu kan, yang ditangani KPK adalah penyelenggara negara, pejabat publik dan penegak hukum. Kan gitu kan, itu kan ada itu yang di dalam pasal 6 dan pasal 11-nya yang kasus yang ditangani KPK yang mana, kan itu minimal itu kelihatan ya. Nah di situ kapan mereka melakukan korupsinya. Nah setelah itu kan
kan korupsi pada mereka itu ya rata-rata juga transfer gitu ya, tapi saya nggak mau bilang. Ada yang cash juga Bu ya. Nah kalau cash agak susah. Iya. Tapi mereka untungnya mereka masih senang transfer, jadi lebih gitu gampang gitu ya. Tapi saya mau bilang saya nggak mau ngajarin juga kalau udah korupsi jangan transfer nanti ketahuan, aduh masa salah juga saya ngomong gitu kan. Nah tapi untungnya tuh mereka lebih banyak transfer. Jadi kita tidak harus mengandalkan hanya pada saksi. Kan kalau kita kan saksi dan bukti yang lain kan 184. Tapi kalau transfer kita udah punya satu dulu yang paling penting, aliran dana kemana, ya kan? Bisa terlacak semua Bu ya. Terlacak semua, dan ada mekanisme di PPATK dan juga ada mekanisme di LHKPN sebetulnya. Ya jadi mau apa enggak, tinggal masalahnya gitu. Jadi kalau ada orang korupsi, misalnya taruhlah kasus yang Rafael, kasus yang bea cukai, terus BTS itu ya, mereka dapat berapa waktu itu? Kemudian setelah itu mereka melakukan transaksi apa? Beli mobil, beli tanah, atau dikonversikan mata uang asing atau untuk modal. Ya itu semua adalah TPPU. Jadi begitu setelah hasil ini bergerak, itu semua adalah pencucian uang. Ya. Nah, jadi gitu. Kenapa? Karena memang dulu pemikiran internasional sampai muncul disebutnya sebagai anti money laundering legal regime, international anti money laundering legal regime ya. Jadi regime hukum anti pencucian uang internasional itu berpikir bahwa banyak sekali kejahatan-kejahatan ekonomi memang awalnya adalah perdagangan narkotika, illicit drug trafficking. Dan kemudian semua kejahatan ekonomi itu sulit sekali ditangani atau dicegah diberantas hanya dengan undang-undangnya. Korupsi dengan undang-undang korupsinya. Korupsi saja. Fokus korupsi saja, fokus memenjara saja, dan fokus hanya nanti sudah dipenjara mengembalikan uang pengganti pasal 18. Dan kalau tidak bisa mengganti silahkan pasang badan, kan gitu kan kan itu kan boleh diganti dengan uang pengganti. Kan kita punya konsep denda pengganti kurungan kan ya. Kurungan pengganti denda, kurungan pengganti denda. Didenda tapi nggak bisa bayar boleh kurungan. Nah, kalau ini adalah harus membayar uang pengganti. Kalau uang pengganti dalam 30 hari setelah inkrah tidak dibayar boleh diganti dengan penjara, kan gitu. Akhirnya mereka nggak akan ganti, mereka bilang aja saya bangkrut, simpen aja uangnya triliunan itu. Di penjaranya juga enak katanya ya, mewah tadi kan gitu kan. Itu kan tidak menjerakkan. Dan itu akan muncul lagi karena mereka hitung-hitungan nampaknya ini satu betul itu yang dikatakan ada industri hukum itu kan. Yang kita sedih banget ya, itu artinya mafia hukum. Yang kedua adalah mereka tuh cost and benefit. Saya korupsi berapa, nanti di penjara berapa, disimpan berapa, keluar juga nggak apa-apa. Prosesnya berapa pengeluarannya Bu ya? Betul. Nanti masih kita simpan. Udah gitu masih bisa nyalon. Itu sampai sejauh itu pemikiran mereka. Iya. Dan kita harus mengantisipasi itu semua, betul. Kan. Makanya kita sebetulnya nggak bisa berbicara penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan pencucian uang hanya dari skop pidana saja. Kenapa? Menurut saya ya, karena kebijakan politik hukumnya ketatanegaraannya sendiri tidak mendukung menurut saya. Padahal itu ikut berpengaruh. Sangat. Kalau saya pokoknya pernah kena korupsi selamanya hilang itu masalah bisa berpolitik itu. Kita 273 juta orang kok. Ngapain kita masih menggunakan orang-orang yang pernah korupsi? Betul, padahal banyak sumber daya kita ini yang mumpuni. Ya, harusnya gitu ya. Itu kalau antara lain saya kan emang murni orang pidana ya. Ya pemikirannya ke sana gitu ya. Ya walaupun dengan segala paradigma baru yang lebih melunakkan penghukuman dan sebagainya, tapi bukan memanjakan pelaku tindak pidana, apalagi tindak pidana korupsi. Jadi TPPU itu, jadi siapapun yang melakukan aktif atas hasil kejahatan asal ya, untuk belanja, untuk beli mobil, untuk ngasih ke pacarnya, untuk menikah lagi itu dia kena TPPU aktif. Dan pasal 5 itu siapapun yang menerima itu kena. Jadi kalau ada pejabat atau siapapun yang melakukan korupsi kemudian hasil korupsinya diberikan kepada istrinya,
istrinya bisa kena pasal 5. Iya. Pasif yang ancaman pidananya 5 tahun dengan unsur dasarnya itu, unsur yang paling penting adalah ada bukti dia menerima dan dia mempunyai unsur subjektif bahwa yang menerima ini sebetulnya patut menduga atau tahu bahkan atau patut menduga bahwa uang ini adalah uang dari yang hasil kejahatan atau gini, uang ini sebetulnya mencurigakan. Nah, mencurigakan itu berarti dari hasil kejahatan, jangan-jangan dari hasil kejahatan tapi dia nggak peduli, kena gitu. Nggak apa-apa kan gini ya, kita tuh teori hukum pidana kan ada namanya kesengajaan dengan kemungkinan kan gitu ya, kesengajaan derajat ketiga, yaitu dia melakukan sesuatu kejahatan ini tapi ada kemungkinan akan terjadi ini, tapi yang bersangkutan tetap melakukan dengan bersikap masa bodoh. Ya ini juga sama gitu loh. Jadi kalau kita orang hukum itu ada teori yang sudah mendasar sejak ratusan tahun yang lalu sama. Kalau dia curiga, ini kok saya tahu suaminya adalah pegawai negeri misalnya. Ya. Kok tiba-tiba dia membelikan mobil mewah harganya 2 miliar 3 miliar. Dari mana gitu kan? Ya memang dia nggak tahu, tapi dia curiga kan, jangan-jangan nih, tapi dia terima. Ternyata betul suatu saat suaminya itu ternyata kena korupsi dan dari hasil keterangan atau bahkan dengan saksi atau bahkan dengan pelacakan pembayaran bahwa itu mobil kemudian ada pada dia, maka dia kena pasal 5, yaitu menikmati hasil kejahatan karena dia patut menduga. Jadi itu ada unsur subjektifnya. Kemungkinan yang dipikirkan bisa sebenarnya. Iya, karena mereka mengatakan gini, lah kasihan sekali ya orang nerima nggak tahu apa-apa kok. Iya betul. Ya kan gitu kan, nggak tahu apa-apa kok dipidana gitu kan. Ternyata yang diterima hasil kejahatan. Tidak, undang-undang mengatakan karena kita kan konsepnya adalah orang dipidana kalau perbuatannya memenuhi, perbuatan materialnya, menerimanya ada, mobilnya ada gitu kan. Dan yang paling penting adalah unsur kesalahan kan gitu kan. No punishment without fault. Kan orang hanya bisa dipidana kalau selain memenuhi unsur objektif, materialnya, unsur objektifnya, menerimanya juga ada unsur subjektifnya, yaitu dia sengaja, dia alpa atau antara sengaja dan alpa yang namanya patut menduga. Kan gitu. Itu unsur dalam dirinya. Kalau dia patut menduga bahwa kok aneh. Tapi kalau misalnya sebalik kok aneh itu dia bisa dipidana karena ternyata dulu yang kau ragukan itu yang suspicious transaction ternyata betul. Tapi dulu kan apa boleh buat ambil aja kan. Nah itu konsep pidana tuh nggak ada masalah sebetulnya. Kecuali kebalikannya. Ada orang korupsi, kemudian suka bagi-bagi 5 juta, 2 juta, 3 juta. Tapi kita melihat orang itu memang kaya. 3 juta nggak apa-apa, dia biasa kok. Ternyata yang kita terima itu dari hasil korupsi. Dan kita tidak tahu kalau dia itu korupsi karena selama ini baik-baik saja. Nggak akan itu. Paling-paling hanya diambil saja. Karena apa? Memang si penerima itu tidak bisa patut menduga. Ya karena memang basicnya orang itu orang kaya. Karena kita berbicara profile dan berbicara lifestyle. Jadi bagaimana kita melihat profilnya dan lifestyle orang itu dan bagaimana pemahaman si pelaku ini, calon pelaku ini yang menerima ini pengetahuannya terhadap diri si pemberi. Jadi mendalam sekali, nggak akan salah sebetulnya. Ini luar biasa Bu ya terhadap pencucian ini. Ini ada kata kunci saya lihat Bu ya. Pertama, orang yang bisa melakukan perbuatan pencucian itu bisa wujudnya adalah perbuatan aktif, bisa juga wujudnya perbuatan pasif. Kalau pasif ini dia harus muncul patut menduga Bu ya. Patut menduga atau tahu kalau misalnya dia istrinya gembong narkoba tuh banyak tuh. Ya tahu lah itu. Ya kan walaupun nggak really to know that, tapi dia paling tidak have reason to know bahwa dia patut menduga keluarga memang suaminya nggak kerja apa-apa kok, hanya kerjanya kalau suka kemana ke misalnya suka bareng-bareng dengan orang-orang bandar narkoba atau misalnya tahu pekerjaannya hanya ke duana bea cukai gini pasti terus kemudian ada penyelundupan, kenalah dia tahu suaminya ke sana tapi dia tidak tahu betul bahwa ini yang dia diberikan barang oleh suaminya atau uang ini adalah dari sana, tapi dia sudah sepatut menduga karena suaminya nggak punya pekerjaan hanya itu harus kena. Kenapa? Karena pada dia kan ada uangnya. Karena money laundering itu adalah follow the money. Sementara kalau kejahatan asal adalah follow the suspect, ngejar orangnya untuk dipidana saja.
money laundering juga ada pidananya juga, maka double crime, double punishment. Ya. Wah, ini luar biasa, Bu. Ini para perennials, hebatnya ini kalau kita mendengarkan penjelasan langsung dari expertnya luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik ini, Bu. Dan biasa juga mungkin kita lihat di media sosial ini. Kan ini biasanya pejabat ini, Bu, kan sering mengundang artis-artis ya untuk ya entertain apa dan lain sebagainya. Kemudian mereka mendapatkan ya bahasanya mungkin jasa lah. Nah, apakah itu kira-kira bisa juga masuk dalam ranah pencucian uang kalau misalnya uang yang diberikan kepada artis ini adalah hasil korupsi misalnya? Itu Bagaimana? kan beberapa kali terjadi juga kan. Ada beberapa, dan saya juga selalu hadir jadi ahlinya. Ada beberapa yang lolos, kita loloskan. Enggak, karena gini, karena kita lihat dia melakukan nyanyinya itu apa tidak, atau dia melakukan entertainnya apa enggak. Setelah itu dia dibayar berapa, ya kan? Kalau biasanya misalnya hanya sekedar 100 jutaan tiba-tiba dibayar 4 miliar ya mikir dong, ya kan? Nah itu karena kita harus berpikir begitu. Makanya kita berharap juga semua orang tuh jangan terlalu abai, nggak peduli. Pokoknya saya dapat ini, pokoknya saya kan nggak tahu. Tidak bisa. Undang-undang ketika sudah diundangkan semua rakyat Indonesia dianggap tahu. Bahwa kalau menerima sesuatu yang bukan dalam kebiasaan kan. Kata kuncinya kan unusual transaction, transaksi yang tidak biasa, yang biasanya segini ya. Kalau ukuran pejabat ini, misalnya menteri ini biasanya ngasih sini, menteri di kementerian sana sini hampir sama ya oke, ya kan. Tapi kalau jauh rentannya dan kemudian terbukti, minimal dia harus mengembalikan, tetap itu mengembalikan. Nah, itu. Ini juga menarik, Bu. Kan biasanya kalau kita lihat ada denda dan ada juga ini yang wajib dikembalikan. Ya. Apakah denda dengan satu hal yang wajib dikembalikan itu sama di dalam pelaksanaan penegakan itu? Beda. Kalau denda kan bisa diganti tadi dengan kurungan ya. Kalau misalnya kalau yang misalnya dia diminta untuk mengembalikan, dia menganggap bahwa dia tidak punya misalnya harta dan lain sebagainya. Gimana posisinya itu? Ya itu beda. Ya. Dan kan jadi ada dua ya. Taruhlah korupsi ya yang jelas ya. Korupsi itu kan ada denda, dan kemudian ada pasal 18 tentang mengembalikan kerugian, ya, mengembalikan ada mengembalikan ya, pengembalian gitu ya. Jadi uang pengganti istilahnya kan ada pengganti itu beda. Makanya saya bilang kalau ada korupsi jangan pakai undang-undang korupsi saja, tapi pakai TPPU. Karena apa? Jadi gini ya, terutama KPK ya. Jadi gini, kejaksaan udah gitu. Jadi ketika ada korupsi, kalau korupsinya nggak usah berapa tahun yang lalu. Kemarin saja korupsinya apa sih? Apa menerima gratifikasi suap? Rasa-rasanya dia udah kemana-mana. Udah disembunyikan, udah udah. Ya kalau dikirim kemana-mana juga. Betul. Kalaupun tidak masih ada di rumah ya pakai korupsinya, cari geledah itu kan. Gitu. Nah seandainya sudah mengalir, termasuk kalau dia transferkan ke rekeningnya dia yang lain, tetap itu TPPU. Karena TPPU itu bukan berbicara uang siapa atau sebagaimana, bukan. TPPU adalah ketika uang itu sudah namanya dirty money, sudah namanya sudah ada kejahatan asal, kita bicara uang ini kemana, lacak gitu. Uang yang sama kemana-mana yaitu TPPU semua gitu. Walaupun ke rekeningnya dia, karena kita melihat pergerakan uangnya. Begitu bergerak, entah itu bergerak ke rekeningnya dia yang lain, tetap TPPU. Karena apa? Karena message-nya itu adalah, pesannya adalah tidak boleh kita membiarkan kejahatan ekonomi karena berkaitan dengan neraca keuangan dunia, berkaitan dengan hak-hak sosial dan kesejahteraan rakyat di seluruh dunia. Tidak boleh, antara lain kalau korupsi ya, kejahatan ekonomi yang lain ya tidak boleh lah orang menipu dan sebagainya, itu kan tidak boleh. Maka untuk itu harus ada pemulihan uang ini, uangnya siapa sebetulnya, kan gitu, kembalikan ke tempat semula. Caranya bagaimana? Dilacak. Lacaknya pakai apa? Pakai TPPU. Kalau hanya pakai undang-undang korupsi saja, asalnya undang-undang tidak pidana asalnya dan misalnya asalnya, atau apalagi korupsi ya yang paling penting ya, korupsi saja, dan hanya mengandalkan pasal 18 diperintahkan untuk mengembalikan semua ganti kerugian sekian-sekian. Sementara pasal itu adalah
mengembalikan sekian, misalnya sekian triliun, sekarang modelnya triliun, ya. Terus pasti subsidiar penjara maksimum 2 tahun atau 3 tahun itu. Pasti milih dia 2 tahun aja. Belum lagi ada potongan, Bu ya. Dia bohong kan, dia pasti bohong. Dia nggak ada memang. Tapi kalau sejak awal pakai TPPU, maka penegak hukumnya yang nyari sendiri. Tidak mengandalkan nanti kembali ya sudah diputuskan gitu. Dia cari sendiri gitu. Dicari sendiri, beli siapa, kemana. Semua sita pada orang-orang yang ada barang-barang itu, tetapkan bisa nggak pasal 5. Kalau memang dia betul-betul tidak patut menduga apalagi mengetahui, barangnya ada, barangnya ambil, gitu. Jadi nanti melacaknya itu dan kemudian dikembalikan kepada yang berhak. Kalau korupsi ya negara, kalau seperti first travel ya orang-orang atau investasi bodong ya orang-orang yang melakukan investasi tadi. Jadi hati-hati dengan TPPU, kembalikan kepada yang berhak ya, tergantung. Jangan seperti beberapa putusan itu dikembalikannya kepada negara. Negara nggak dirugikan kok. Itu betul lah, ini juga biasa yang menjadi problem ini, Bu. Iya, karena latah aja, kembalikan kepada negara. Mungkin karena negara ini terlalu banyak korupsinya, jadi bayangan. Ya karena yang kepada negara itu kalau korupsi gitu ya, korupsi yang ada kerugian negaranya kepada negara. Sementara kejahatan ekonomi kan juga tidak harus korupsi, tidak harus kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan kerugian bisa negara. juga berkaitan dengan swasta, Bu ya. Sangat berkaitan per individu yang misalnya tipu penipuan, penggelapan, investasi ilegal itu antar swasta ya, tetap dikembalikan kepada yang berhak gitu. Jadi bukan kembali kepada iya, mungkin udah perspektifnya korupsi saja ya. Jadi itu hati-hati dengan uang hasil kejahatan. Nah, yang paling penting apa? Kenapa ada TPPU? Karena ada perspektif bahwa kalau terjadi kejahatan ekonomi, bukan saja kita akan menghadapi sanksi pidana dan mengembalikan, tetapi juga kita ingin berharap menjerakan atau memberantas bahwa orang yang sudah korupsi itu akan kesulitan memberikan kepada siapa, karena kita sudah sadarkan pada semua anak-anak Indonesia, masyarakat Indonesia, jangan gampang menerima. Jangan di depan alhamdulillah nanti astagfirullah gitu kan. Jangan gitu. Jadi kalau kita sudah menjaga diri kita, aduh ini apa, uang apa ini? Pantas tidak. Orang kan mikir, waduh ngasih aja jadi masalah. Harapannya begitu. Harapan psikologis ya, filosofisnya tertingginya seperti itu. Bahwa manusia itu juga akan punya perasaan, punya nilai bahwa kalau menerima sesuatu yang tidak cocok, jangan langsung mudah diterima. Jangan tidak terima. Tapi kalau itu dia sudah melakukan prestasinya dan menurut dia cocok dan menurut pandangan ini, meskipun itu nantinya dari hasil kejahatan, kalau dia betul-betul dalam posisi yang tidak ada yang mencurigakan untuk dia, juga dia tidak apa-apa. Tidak ada masalah, Bu. Tidak ada masalah. Jadi gitu. Batasan normalnya itu yang penting pada umumnya sama. Pada umumnya sama. Jadi tidak. Ya memang begitu. Karena memang kata kunci TPPU adalah unusual. Tidak biasa. Transaksi yang tidak biasa, yang suspicious transaction, yang mencurigakan. Apalagi tidak ada sebab-sebabnya, Bu ya. Tiba-tiba dapat kiriman. Ini uang apa ini? Kalau alhamdulillah saja, Bu, jawabannya. Dulu ya waktu saya kecil ya. Ini ada masalah nih. Kita ini ada masalah etika, moral, budi pekerti, memang ada masalah. Dulu saya ingat waktu kecil itu kita semua diberitahu kalau dikasih lebih itu malah kita agak tersinggung. Ini apa maksudnya ya, kok ngasih banyak? Malu gitu kan. Lalu kita apa ini gitu kan. Kayaknya apa ini? Ada rasa gitu kan. Ada rasa gak apa-apa lah miskin, yang penting halal. Yang penting ini. Jangan itu dulu, Bu ya. Itu dulu. Jadi harus berpikir apa ya? Aduh nanti ada apa-apa gitu. Nantinya gimana? Kalau sekarang kan artinya berpikir ke depan setelah. Kalau sekarang enggak. Udah terima dulu, gimana nanti? Nah itu, gak boleh seperti itu. Betul, dan itu kebiasaan yang terjadi saat ini. Makanya pemberantasan korupsi, pemberantasan kejahatan ekonomi itu tidak cukup kalau hanya diserahkan kepada penegak hukum. Tapi semua stakeholders yang ada, semua komponen bangsa harus berbicara. Tokoh agama, tokoh sosial, antropolog, itu harus bicara semuanya. Gimana sebaiknya ini? Dunia pendidikan juga. Semua itu harus berbicara ini gimana. Orang tua, parenting harus memberitahukan pendidikan kepada anaknya. Malu kalau kita mendapatkan sesuatu yang jauh
dari hak kita, hati-hati itu juga mungkin bukan hak kita. Itu harus ditanamkan. Itu sangat harus. Ibu-ibu muda itu harus gitu ya. Karena pada mereka lah ya, kalau semuanya hukum nggak bisa. Tadi Pak Wamen bilang udah overcrowded, terus apa? Jadi kalau melakukan kejahatan nggak dipenjara, ya masa gitu kan, nggak juga kan? Ada programnya bikin penjara banyak-banyak, berarti apa? Orang bisa mengkonsepnya, Indonesia memang sudah punya prediksi banyak penjahatnya, kan kurang bagus. Selain itu membuat penjara juga tidak gampang, bukan seperti membuat rumah biasa gitu ya. Luar biasa para perennials, ini kita mendengarkan banyak sekali berkenaan dengan bagaimana dinamika tentang pencucian uang. Ada yang aktif dan ada yang pasif, dan ternyata ini kita tidak bisa mengandalkan upaya penegakan hukum saja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ya, tapi ini harus ada gerakan sosial dari kita semua bangsa ini. Dan layaknya betul ya, kita kembali ke paradigma ya, dari orang tua itu, nilai-nilai orang tua kita ya. Nilai-nilai ya. Mendapatkan sesuatu yang berlebih itu patut dipertanyakan. Nilai-nilai. Jangan justru, waduh terima kasih. Nilai-nilai lama, traditional wisdom ya, itu penting kan. Jadi nilai-nilai yang bukan hanya local wisdom, tapi tradisional yang dulu itu kan mereka juga by experiences kan ya. Hanya pendekatannya memang bukan ilmiah, misalnya jangan duduk di depan pintu nggak bagus. Ya karena itu sirkulasi udara masuk angin kan gitu kan. Tapi kan secara ilmiahnya itu ya itu, tapi tidak mungkin tidak ada nilai-nilainya. Jadi ada yang namanya traditional knowledge, ada traditional wisdom, local wisdom, itu harus kita lihat ya. Kita nggak bisa, saya paling tidak suka sesuatu yang dulu bagus itu langsung karena ada sesuatu ada transformasi ilmu pengetahuan terus ditinggalkan begitu saja. Tunggu dulu loh. Itu tunggu dulu, nggak semudah itu. Karena kita hidup tuh by experiences dan memang walaupun satu sisi pemikiran manusia tuh terus bergerak ya. Tidak bisa itu malah positif ya, tidak bisa ada yang mengekang pemikiran apapun kedudukanmu. Berpikir di dalam alam ini siapa yang bisa melarang kan? Nah tergantung kita akan mendorong anak-anak itu berpikir positif atau buruk, positif atau yang tidak positif atau yang buruk, itu tergantung kita mau bawa kemana. Bangsa ini, anak-anak bangsa ini dan anak-anak dewasa bangsa ini, pejabat-pejabat maksudnya ya kan. Nah, ini kan tiap hari ada saja kedengaran yang melakukan korupsi dan itu bukan anak-anak ya kan. Orang yang punya segudang pengetahuan Bu ya, bahkan jenjang pendidikannya sangat. Nah sekarang ini Bu, kan Ibu ini udah lama nih mengamati dinamika berkenaan dengan pencucian uang. Sejauh mana sih perkembangan pencucian uang ini di Indonesia ini? Apakah memang sudah sangat mengkhawatirkan ataukah memang posisinya cenderung masih normal atau seperti apa? Ya, unfortunately. Sayang sekali saya harus menyampaikan, bahkan saya baru pulang dari kerjasama internasional menyampaikan bagaimana how combating money laundering in your country but unfortunately I said that waktu itu saya mengatakan bahwa weakening, melemah. TPPU-nya. Sampai 2010-2015 bagus ya, semua korupsi. Jadi pernah naik Bu, artinya pernah perhatian. Pernah positif lah ya, tetapi belakangan itu memang enggan penegak hukumnya, entah nggak tahu, entah enggan. Tapi begini, kalau dia nggak mau, tidak mau belajar dan tidak mau, alasannya susah kalau double crimes. Ya, menurut saya. Dan bahkan kadang-kadang Bu, mereka ini kekhawatiran mereka ini membuktikan dulu core crime-nya baru pencucian uangnya. Nggak bisa jalan kalau tidak misalnya terbukti ini alasannya seperti. Ya itu juga konsep yang salah ya karena. Itu konsep saya bilang karena itu pasal 75 disebutkan ini. Dalam hal penyidik tindak pidana asal menemukan bukti permulaan tindak pidana pencucian uang, maka penyidik tindak pidana asal menggabungkan penyidikannya dalam satu berkas dan lapor pada PPATK. Lah itu dibaca pasal 75 sebisa mungkin. Tapi dalam praktek kalau memang ada kesalahan tiba-tiba kejahatan asal dan kudetahan dan kemudian TPPU-nya belum sempat ketemu tapi sudah sempat menahan kejahatan asalnya, terpaksa naik kejahatan asalnya dulu, kejar
Tapi tidak boleh mengatakan bahwa harus tunggu inkrah, nggak ada itu, keburu hilang. Kekhawatirannya mereka rata-rata seperti itu saya lihat, bahwa mereka ini gimana kalau misalnya tidak terbukti kan. Nggak bisa, nggak profesional dong gitu kan. Ya kan sejak awal, makanya kita harus penyelidikannya yang mendalam. Penyelidikan yang mendalam, tahulah penyelidikan yang mendalam ini kemana uang. Misalnya 8 triliun nggak mungkin kan habis. Mau dimakan bagaimana, kan pasti ada bekas-bekasnya kemana. Sejak awal harusnya berani pakai ini. Yang apalagi di KPK itu, ya udah korupsi sekian lama, gini aja deh, korupsinya apa? Uang kan? Yang disita apa? Mobil. Kan kalau nggak ada TPPU, kalau korupsinya uang, yang disita uang, ya nggak? Tapi uang itu berubah jadi properti, itu namanya pencucian uang. Masa gitu aja nggak bisa? So simple, iya kan? Kita tahu kok. Nah buktinya ya, setiap ada kasus itu justru korbannya yang minta, tolong Pak Polisi pakai TPPU. Jadi apa? Masa masyarakat lebih tahu, terutama masyarakat jadi korban tuh lebih tahu. Secepat itu mereka tahu bahwa pakai TPPU. Jadi I think saya waktu belajar di Amerika itu ya tahun 2000 itu selalu saya diwanti-wanti di beberapa literatur itu, berbicara pencucian uang bukan berbicara tentang hukum semata, bukan untuk orang hukum saja, tapi untuk seluruh masyarakat. Itu sudah ditekan waktu itu. Luar biasa. Ya. Jadi semua orang akan tahu, artinya masyarakat aja tahu. Masa penegak hukum nggak tahu? Ya kan, masalah itu sulit, yaitu profesionalitas, itu dilatih lah. Itulah tugasnya kan. Makanya anggaran untuk penegakan hukum tuh jangan buru-buru main cut aja. Orang rate of crime-nya masih naik kok. Anggaran penegakan hukum diturunkan. Ini juga itu menjadi penyebab-penyebab yang terkorelasi gitu loh. Jadi menurut saya percuma juga pemerintah memprogramkan pembangunan yang menggunakan uang-uang dari pos-pos Kementerian Ekonomi kan. Kalau tidak diantisipasi bagaimana nanti dalam hal ada kebocoran, bagaimana pendekatannya. Yang jelas penegak hukum itu juga memerlukan dana, anggaran dan biaya untuk mengejar itu. Jadi itu harus make sense ya. Harus difikirkan juga. Jadi ya ini jadi lingkaran yang nggak bagus ya. Lingkaran yang nggak bagus, semuanya tuh potensi melemahkan jadinya, melemahkan penegakan hukumnya. Jadi sebaiknya kalau dia profesional ya langsung 2 dakwaan sekaligus. Tapi kalau terlanjur terpisahkan, satu, tidak harus nunggu inkrah. Yang kedua, kalaupun terlanjur inkrah, ini baru naik TPP-nya, bukan nebis in idem, tetap bisa. Nah itu yang paling penting. Kan kejahatan yang berbeda kan, kejahatan yang berbeda. Iya, walaupun kelanjutan tapi berbeda. Jadi kita punya 2 konsep, kejahatan berlanjut, forgettable handling yang selama ini kejahatan berlanjut, dan juga ada satu lagi, kalau ini adalah kejahatan lanjutan, follow up crimes kita sebutkannya. Different, beda. Karena yang satunya concursus realis, satunya concursus idealis. Nah, karena satu keinginan yang terus-terusan gitu kan, beda, itu sangat berbeda. Kalau penegak hukum terlalu rumit kan bisa manggil ahli. Kan ahli adalah alat bukti kedua yang sangat kuat. Iya kan? Nah, jadi memang kita harus lebih kembali lagi deh, serius, semua sudah ada. Ayo kita ngajarnya juga yang benar gitu. Kuliahnya juga yang benar. Jadi nanti ketika jadi penegak hukum juga benar akhirnya bagus gitu ya. Jadi ini beberapa produk aturan maupun teori-teorinya udah kuat. Ini permasalahannya adalah permasalahan ketika kita memproses, berprosesnya. Mulai dari proses pendidikan sampai dengan proses pendidikan tentang aplikasi, pendidikan jenjang aplikasi, baik itu kejaksaan, hakim, polisi, itu juga harus lihat. Kembali lagi, anggarannya ada apa tidak? Nah, dianggarkan tidak? Kita bingung ya kadang-kadang, untuk anggaran susah gitu. Begitu kaget, ternyata dikorupsi triliunan kok bisa. Anggaran susah kok, yang dikorupsi ini lebih banyak. Betul. Nah itu menjadi evaluasi ya. Ya mudah-mudahan pemerintah nanti podcast ini dibaca oleh Pak Jokowi di Jaksa Agung, dilihat ya kan, dilihat oleh mereka itu ya, termasuk dilihat oleh Bappenas, ini loh kayak gini. Jangan penegakan hukum pidana ekonomi TPPU atau korupsi menjadi pemadam kebakaran, udah hilang. Setelah itu selesai, ini kan dianggap tidak ada lagi masalah, padahal ada masalah setelahnya. Belum tentu selesai juga.
dianggap selesai, ya kan? Betul, Nah, betul. itu jadi, saya ingin menyampaikan ini satu tadi saya Iya. lupa ya. Jadi korupsi itu kan kita cari dulu. Jadi ketika ada korupsi ada TPPU, dua undang-undang itu dipakai semua. Kan di sini ada pembuktian terbalik di korupsi, Iya, di korupsi, pasal 37 38 pakai juga. Di sini ada 77 78 TPPU pakai juga. Jadi semua dipakai ya. Termasuk penyitaan. Penyitaannya pakai TPPU dengan cara men-tracing. Iya. Nanti kalau yang tidak bisa di-tracing pakai korupsinya, undang-undang korupsi. Gitu, bisa saling melengkapi berarti. Bisa saling melengkapi. Jadi yang sudah disita pakai dikejar pakai TPPU di jumlah berapa? Iya. Nanti kekurangannya pakai undang-undang korupsi, uang penggantinya gitu. Tapi ya memang harus jeli. Jadi waktu Joko Susilo itu pakai TPPU-nya udah, uang penggantinya utuh ya, double lah negara ya kan. Nah itu juga nggak boleh ya. Nah itu jadi aduh ya sebenarnya so simple kok itu sebenarnya. Tinggal kita berharap ya para penegak hukum itu ya sudah, kalaupun nggak usah berbicara gajinya kecil dan sebagainya, kalau udah bekerja ya pakai nurani ya kan. Betul. Nanti masa remunerasi kan udah dipikirkan, tapi ketika menghadapi itu ya amanah lah gitu ya. Yang penting sekarang ini keuangan negara dijaga dulu, impact-nya nanti akan ya ke yang lainnya juga kan, maksudnya terasa juga ke nanti ya remunerasi dan lain sebagainya. Betul. Nanti terutama ada aset recovery. Undang-undang aset recovery ini penting. Antara lain nanti ada yang namanya, selain kita aset yang sudah disita sampai dengan pengadilan itu kita bisa memanage misalnya udah menyita mobil mewah, restoran dan sebagainya, itu tidak boleh langsung tutup. Kita harus di-manage. Perusahaan-perusahaan itu di-manage walaupun dalam proses di-manage, diambil alih oleh negara, atau memang di bawah pengampuan, atau memang di bawah pengawasan. Kan ada pengawasan, kalau udah parah sekali ya ambil alih. Tapi nanti dihitung terus sampai proses selesai. Kalau mobil mewah langsung lelang, yang disita uangnya, gitu kan? Ini juga penting. Dan ada yang namanya aset sharing. Jadi nanti berapa yang bisa dilihat itu tidak bisa semua dikembalikan kepada yang berhak, kepada negara. Ada sisakan sedikit untuk insentif penegak hukum. Itu sudah di beberapa negara begitu. Jadi secara psikologis itu penting. Jadi para penegak hukum itu penting. Nggak usah bilang begini, kan udah pekerjaannya ngapain? Loh ini ada sesuatu yang lebih kok. Narkoba itu bisa berujung maut itu kepada penyidiknya. Ini yang menarik ini yang Ibu baru sampaikan. Ini berkenaan dengan asset sharing. Ini di dalam ketentuan norma kita ini belum terakomodir, Bu ya. Nanti di dalam undang-undang aset recovery bahkan itu kan untuk di dalam harus ada yang insentifkan untuk penegak hukum yang melakukan yang proses eksekusi ini, eksekusi yang mengeksekusi terutama. Ini yang lebih penting lagi, aset sharing dengan luar negeri. Kalau hasil kejahatan itu di luar negeri, mereka minta. Dan itu kebiasaan internasional. Udah saling memahami seperti itu kondisinya. Kita harus bergening maksimum di 15%. Saya pernah itu membantu waktu ada yaknya Amerika masuk di benua. Saya bantu Kapolri waktu Pak Tito. Kerjasama dengan FBI karena itu punyanya Amerika, dan mereka mau naik ke kapal mewah itu ya seharga 4 triliun. Kita diminta bantu. Kemudian saya membikinkan mutual legal assistance-nya. Itu adalah saya waktu itu tulis saja minta 15% oke, dan semua biaya yang ditimbulkan minta ke yang melakukan, yang meminta kepada kita, kan? Kepada negara kita kan negara diminta, mereka negara peminta. Jadi minta aja gitu, berhasil kan? Dan itu bisa. Nanti kalau sudah dilelang kita dapatkan itu bisa. Artinya apa? Nanti dari hasil lelang itu negara yang membantu itu minta maksimum 15% kalau kita kuat diplomasi hukumnya untuk kerjasama itu. Dulu kita pernah waktu di Hong Kong mereka minta 40%, turun ke 30%. Kita mah nggak belajar, bingung sendiri kan. Nah yang kayak gini ini kan nggak benar kan, kayak gini kita sampai 40% yang diminta. Yang di Hong Kong kan pernah gitu, 40% yang diminta. Ya kita karena nggak punya undang-undang, bingung juga, nggak tahu tuh akhirnya bagaimana. Jangan-jangan 100% hilang semua. Ya kan ini yang kayak gini ini melelahkan ya, bikin
apa ya yang kayak saya sedikit tahu itu kan jadi pengen tahu itu kemana sih akhirnya uangnya. Tapi yang tidak tahu apa-apa ya mungkin tidak tahu. Jadi ya udah gitu kan. Nah kalau begitu kan orang-orang yang cheating ini golongan tertentu ini kan menikmati, sementara rakyat banyak ini tetap aja hidupnya miskin. Itu kan tidak baik, gitu kan. Kita ya kembalilah kita kembalilah tujuan bernegara itu apa sih, gitu kan? Bahwa kita itu satu di antara 273 juta orang, gitu. Itu aja. Nah, salah satunya kita dari Fakultas Hukum ya, terutama untuk kejahatan ekonomi ya itu tugas kita. Ya, ini para perennials ini tadi kita melihat ya bahwa ya kalau kita berbicara tentang penegakan hukum pencucian uang di negara kita pernah naik Bu ya di tahun 2015-an ya. Tapi sekarang ini kelihatannya agak mulai meredup. Berarti bukan dalam artian meredup bentuk perbuatan pencucian uangnya Bu ya, tapi penegakan hukumnya cenderung kelihatan agak meredup karena ya kurang kelihatan bahwa ketika melakukan kejahatan itu tidak selalu dicoba untuk dipikirkan apakah setelahnya itu ada potensi terjadinya tindak pidana pencucian uang. Padahal Ibu tadi sudah menerangkan begitu ada tindak pidana kejahatan dilakukan menghasilkan uang dan itu bergerak, apakah menjadi mobil, properti, apa dan lain sebagainya, itu adalah sudah pencucian. Termasuk ditransferkan saja ke rekening dia atau rekening yang lain. Rekening sesama dirinya sendiri itu sudah termasuk juga. Masih bentuknya masih tetap uang kan. Misalnya menerima gratifikasinya suapnya lewat transfer misalnya karena saking banyaknya transfer terus pindahkan gitu ya. Nah itu ya tetap TPPU pokoknya udah bergerak setelah bahwa uang itu adalah hasil kejahatan. Setelah bergerak itu udah masuk pencucian TPPU. Saya katakan meredup tuh gini. Kita lihat saja. Korupsi kita berapa korupsi berapa yang korupsi ada TPPU-nya. Mengikuti. Enggak ada sampai 15%. Artinya apa? Orang jadi hanya di penjara korupsi, tapi uangnya masih ada. Maka ya itu muncul tadi yang pertanyaan di kampus tadi. Ada sel mewah. Coba kalau diambil semua, gimana mau bayar jadi mewah? Iya betul. Ya kan? Jadi banyak sekali dampaknya kalau meninggalkan TPPU itu banyak sekali dampaknya. Nah, makanya juga ada kesimpulan tadi yang kita dengar bersama dari Ibu menjelaskan bahwa ketika kita berbicara tentang TPPU itu bukan hanya berbicara tentang hukum, tapi berbicara tentang masyarakat. Itu sangat luar biasa. Artinya apa? Berarti dampak pencucian uang ini sangat besar dampaknya terhadap masyarakat, bukan hanya terhadap hukum, tapi bisa juga sendi-sendi yang lainnya. Luar biasa. Pokoknya ada banyak yang kita dapatkan pada hari ini. Nah, karena beliau ini banyak kesibukan, mungkin kesempatan ini kita persilakan kepada beliau untuk memberikan pesan kepada generasi muda kita, kepada anak-anak bangsa kita yang punya atensi perhatian terhadap dunia hukum atau sementara belajar tentang hukum. Apa sih yang perlu dipersiapkan Ibu untuk kita ini supaya ke depan ini kita punya persiapan dalam melihat fenomena hukum yang ada di Indonesia? Silakan. Ya, saya ingin tidak ada lagi pandangan bahwa misalnya masuk fakultas hukum itu karena sudah gagal ke teknik kedokteran. Itu kan selalu seolah-olah belajar hukum itu mudah. Tidak, itu sulit. Sehingga orang-orang tidak mau belajar hukum. Belajar hukum tidak harus di fakultas hukum. Kita harus memahami hukum, kesadaran hukum. Keluarga sadar hukum, masyarakat sadar hukum itu penting sebetulnya. Karena sejak kita lahir ada hukum, akte kelahiran sampai kita meninggal, akte kematian, warisan. Belum lagi kalau kita melakukan kejahatan. Semua ada, makanya banyak sekali TKW atau TKI Indonesia yang berhadapan dengan hukum karena kurang dibekali hukum. Kemungkinan mereka tidak tahu bahwa hal-hal seperti itu bisa menjadi masalah hukum di sana gitu ya. Jadi kita masih belum. Jadi hukum tidak harus hukum tertulis juga ya. Hukum tertulis tadi law of quantian, law obedience. Kepatuhan hukum terhadap atau kewajiban hukum itu harus diberikan kepada anak-anak sejak awal. Misalnya tidak boleh nyontek gitu ya. Tidak boleh kalau habis bolos terus ngasih oleh-oleh ke gurunya supaya tidak dianggap bolos. Ya itu kan tidak boleh. Misalnya dari kita ada di rumah bilang sama anak kita, nanti kalau ada tamu bilang ya ayah ibu nggak ada. Itu nggak usah ngajarin kan, itu kan ada kan. Nah itu kan masih bohong. Nah bohong nanti kalau bohong itu untuk mendapatkan sesuatu dan mengiming-imingi udah jadi penipuan, ya kan. Nah itu hal-hal seperti ini dan kemudian berhukum itu memang harus ya kita jangan sampai
kita mau mempelajari hukum ketika sudah jadi korban atau setelah menjadi pelaku. Jadi ada sisi hukum itu penting sekali. Jadi banggalah orang yang belajar hukum dan jangan menganggap bahwa kalau belajar hukum itu gampang, hanya ngapalin siapa bilang gitu kan. Enggak lah, enggak semudah itu. Jadi semua orang, semuanya apapun pakai hukum. Pakai hukum, mau merubah ini pakai hukum, mau merubah ini pakai hukum, mau melakukan perbuatan ini pakai hukum. Aturannya bagaimana? Aturan, hukum itu aturan kan, norma, nilai, norma yang isinya nilai-nilai bagus dan nilai-nilai yang kalau tidak melakukan hal-hal yang bagus ini ada sanksi kan gitu kan. Itu yang paling penting. Jadi yang sesederhana itu, tapi melekat pada kita. Tapi ya saya berharap justru jangan hukum yang baku dulu, termasuk hukum yang tidak tertulis. Nilai-nilai dari kepatuhan, rasa malu. Nah itu kalau sudah malu duluan, malu dan kemudian ada rasa nggak pantas, jangan merasa mana hukumnya. Ya hukumnya nggak ada tapi nggak pantas, pecat lah itu gitu kan. Lah ya kan nggak pantas kan, ada etika. Janganlah. Jadi kalau kita sudah diawali dengan itu tidak etis. Nah, kalau udah tidak etis, kalau dilanjutkan bisa loh menjadi masalah hukum. Tapi kalau itu sudah melawan hukum pasti tidak etis, ya kan itu. Nah, ini sih pesannya untuk itu yang di atas itu. Ya kan, ya itu kan gitu. Jadi kalau sudah ada hukum ya jangan dicari etisnya, udah pastilah gitu udah kan. pasti tidak etis lah kalau melanggar hukum. Iya itu. Nah, kemudian berkaitan dengan pencucian uang dan korupsi, saya pesannya ya kita harus kerja keras dalam segala hal, itu berproses. Jangan berharap ingin kaya secara pragmatis, secara instan, Bu, instan ya, karena itu berbahaya sekali dan itu tidak mendidik ya. Kita harus merasa happy mendapatkan sesuatu karena kita kerja keras tuh. Itu ada satu effort yang luar biasa, itu kita jadi bahagia. Kepuasan batin. Batin. Jadi hidup tuh memang great happiness. Jadi kebahagiaan yang terbesar, harus bahagia, happiness namanya juga happiness ya. Jadi kita memang happiness, dan happiness itu apa? Ya berdasarkan peraturan, rasa keadilan yang ada di masyarakat itu, yang orang Jerman bilangnya gini, karena dulu saya kuliah di sastra Jerman juga. Itu adalah Das Recht wird nicht gemacht, aber es ist mit dem Volke. Ya jadi das Recht, hukum itu bukan sesuatu yang dibuat-buat, tetapi hukum itu akan dibuat, ada hukumnya itu memang isinya adalah bersamaan dengan rasa keadilan Volke, Volksgeist, rasa keadilan jiwa masyarakat. Jadi ada yang bagi masyarakat Indonesia ya seperti ini, bagi masyarakat negara-negara lain itu seperti itu, ada nilai yang namanya domestic intense itu ya, ada sesuatu yang local domestik ya, sesuatu yang bersifat domestik yang memang kita ada sedikit perbedaan dalam artian cara pandang patut atau tidak patut, tapi secara universal adalah yang sama, tapi ada sesuatu yang agak berbeda. Nah itu juga harus kita bangun sesuai dengan Volke kita, rasa keadilan mit dem Volke kita, pendekatan kita sendiri yang memang itu rasa keadilan di kita. Jadi rasanya sih semua, kalau mendapat kekayaan tidak boleh instan, tidak boleh merampok, tidak boleh mencuri, itu saya kira universal, ya kan? Nah itu universal. Kemudian itu tidak boleh, dan hati-hati sekarang sudah ada TPPU. Jadi satu, kalau ingin memberantas kejahatan korupsi, taruhlah ingin memberantas kejahatan penggelapan atau penipuan yang lain, jangan jadi bagian dari itu, yaitu menerima. Karena kalau bagian dari itu menerima, kena juga pakai pasal 5. Oh ya? Betul. Tapi lebih pada jangan terlibat dari kejahatan asalnya juga gitu ya. Karena Anda ketika terlibat kejahatan asal dan Anda menikmati, Anda kena double punishment ya. Dan uangnya ditelusuri dan orang-orang yang menerima pun terseret karena perbuatan Anda itu. Nah itu. Jadi dia TPPU pasif, Bu ya. TPPU pasif itu jangan gampang menerima. Saya pernah ada pertemuan dengan Majelis Ulama se-Asia Pasifik yang diadakan di Indonesia pada waktu itu. Ternyata orang-orang yang menerima itu sudah masuk ke fatwa MUI yaitu tabayun. Jadi harta di Indonesia, harta orang Islam itu harta yang halal, harta yang haram, dan dalam hal jangan sampai kena pencucian uang itu ada harta yang harus ditabayunkan dulu. Tabayun dulu, kalau ditabayun kayaknya meragukan ya jangan. Waktu itu konteksnya dan konsepnya adalah untuk
itu kan dihadiri oleh pondok pesantren 1.000 pondok pesantren di Indonesia ya, yang berbicara dari Asia Pasifik itu bahwa pondok pesantren pun kegiatan sosial keagamaan pun tidak boleh asal menerima, apalagi mau pemilu ini ya semua agenda-agenda besar yang banyak orang itu kasih nanti milih itu, nah itu bahaya begitu. Itu perlu tabayun dulu Bu ya, yang tabayun dikasih dulu kasih nanti nyoblos caleg itu kan, ternyata calegnya itu nggak jadi, makanya terus diminta lagi. Nah itu sampai karpetnya pun diminta ulang. ya itu kalau uang halal ya kan, tapi kalau itu ternyata uang haram yang dibagikan itu, ini kan sekarang harus hati-hati, jangan sampai ada pendanaan pemilu dari hasil korupsi, dari hasil perdagangan narkotika dan juga judi online. Ini yang kita harus hati-hati menjelang pemilu, apakah itu pilpres, pileg atau pilkada, itu harus hati-hati sekali dalam pendanaan pemilu. Makanya sekali lagi, kalau kita akan memberantas kejahatan ekonomi untuk tataran kebijakan, ya kebijakan dalam pendanaan pemilu, kebijakan dalam pemilihan orang-orang tertentu dengan kualitas tertentu, kalau di sana memberikan peluang, kita akan menjadi semakin sulit dan bebannya terlalu berat. Pada akhirnya ya kejahatan ekonomi tidak bisa tertangani lagi. Hasil pemilu pun tidak maksimal. Sangat. Kalau orang yang menang itu ternyata didanai dari narkoba, siapapun dia pasti narkobanya boleh. Ya nanti merajalela lagi. Pasti itu pasti dampaknya sangat rusak. Gitu. Dan langsung merusak yang namanya katanya pesta demokrasi, langsung merusak nilai demokrasi itu sendiri. Dan pada akhirnya merusak negara. Gitu. Baik, sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bu atas kehadirannya yang banyak sekali informasi yang disampaikan kepada kita. Karena kegiatannya banyak. Jadi saya sebenarnya saya nggak apa-apa, cuma ngomong aja karena ngomong yang ada gitu ya. Bukan karena apa-apa, hanya karena kebetulan baca, bukan karena apa-apa lah, semua orang juga sama kali pinternya ya. Hanya karena memang datanya banyak, tinggal nyebut-nyebutin gitu Mas. Terima kasih juga untuk seluruh yang akan melihat ini, terutama Tanjung Pura. Salam saya untuk Pak Rektor dan juga untuk dekan-dekan dan semua sivitas akademika di Universitas Tanjung Pura dan sekitar sini. Terima kasih Bu. Terima kasih. Para pemirsa, para perennials, ada banyak hal yang disampaikan oleh beliau. Tadi ada juga saya perlu ingatkan bahwa kita harus bangga sebagai anak yang bergelut dalam bidang hukum, karena semua bahagian dalam kehidupan kita ini pasti membutuhkan yang namanya hukum. Bahkan tadi dicontohkan mulai dari kecil, lahir sampai mati pasti akan berhadapan dengan hukum. Jadi pada akhirnya nanti ya kebutuhan orang terhadap hukum itu sangat pasti penting dan sangat urgent. Nah kemudian selanjutnya ke depan memang tantangan kita semakin besar, oleh karena itu memperhatikan nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan kita itu juga sangat penting, karena kalau sudah etis dalam kehidupan kita, ya kemungkinan akan etis menurut hukum. Tapi kalau sudah melanggar etis, kemungkinan juga akan melanggar hukum. Kalau melanggar hukum sudah pasti melanggar etis, seperti itu. Terima kasih. Saya kira yang lainnya sudah kita pahami bersama semua. Kita doakan kepada Ibu Yenti dalam kegiatan selanjutnya senantiasa sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perennial.